kami naik ke level-level yang Tuhan kehendaki. Untuk kami mengatasi awan-awan dan badai. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebajikan-Mu yang mengikuti kami sepanjang umur kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Biar hari ini kami taruhkan ke dalam tangan-Mu akan berita Injil kebenaran-Mu. Karena kami tahu langit dan bumi ini akan lenyap, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Sebab siap firman yang keluar mulut Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, akan mengerjakan perkara yang besar dan ajaib menurut kehendak-Mu. Sebab kami percaya di balik firman Tuhan ada kuasa, di balik firman Tuhan ada mujizat, dan firman itu kebenaran. Biar kebenaran yang memerdekakan kami. Oh, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bebaskan yang terikat, berikan penghiburan buat kami yang susah, lepaskan yang ada di dalam kutuk, bebaskan yang ada di dalam belenggu. Kami percaya hari ini kami alami perjumpaan dengan Tuhan lewat roh dan firman-Mu. Orang berjumpa dengan Tuhan tidak pernah dikecewakan, akan ditolong oleh Tuhan. Sebab itu kami mengikat setiap manifestasi kuasa setan, kuasa jahat. Kami bersatu hati dalam nama Yesus. Perjalanan kami diurapi, diberkati Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua percaya bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan merebut nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terus memberkati, haleluya, haleluya. Shalom saudara. Haleluya, senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara. Buat kembali kita mendengarkan bagian dari kebenaran, suara kebenaran Tuhan, itu firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita mungkin mesti banyak berdoa lagi Bapak Ibu ya. Terutama buat gereja di tempat ini. Supaya kita bisa menghadirkan kekuatan Tuhan yang juga menahan, membatasi gerakan-gerakan kekuatan yang jahat. Minggu lalu saudara mungkin melihat di dalam TV atau di mana, itu yang namanya pengajaran-pengajaran sesat ini untuk masuk di sekolah-sekolah di Los Angeles School District ya. Ya, sampai berantem itu. Dan memang ada kaki tangan setan yang mencoba untuk menghalangi orang-orang yang saya katakan bukan protes, tapi orang-orang yang menyuarakan akan suara kebenaran Tuhan. Ya, ada kaki tangan setan yang akhirnya Bapak Ibu Saudara ya terjadi penganiayaan, terjadi perkelahian ya minggu lalu itu. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena dasar dari kehidupan masyarakat tidak terdidik dengan baik di dalam firman Tuhan. Itu dasarnya Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa itu terjadi? Karena timbulnya pemberontakan. Pemberontakan tidak dimulai dari orang sudah dewasa, tapi pemberontakan dimulai dari sejak anak masih kecil-kecil. Amerika ini terlalu banyak orang-orang yang kehilangan hati Bapa. Sehingga mereka memberontak. Bukan hanya kepada orang tua. Tapi juga kepada hukum yang benar. Terutama kepada hukumnya Tuhan. Mereka memberontak. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka kehilangan hati Bapa. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Sebab itu penting Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi bapak, terutama bapak-bapak. Hari ini saya mau nasihati. Untuk menjadi bapak-bapak yang memiliki hati Tuhan. Ya, memiliki hati Tuhan, yaitu yang mengasihi. Ya, seburuk-buruknya orang tua, tetap orang tua itu memiliki hati untuk mengasihi anak-anaknya. Ya. Berapa banyak kita orang tua yang banyak kecewa sama anak? Betul? Banyak kita orang tua kecewa sama anak. Tapi apakah hati kita terus beralih tidak kepada anak kita? Tidak. Bagaimanapun juga tetap anak. Betul saudara? Ya, itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi sekali lagi kita harus lebih banyak berdoa lagi. Karena itu saya juga sudah bicara dengan koordinator worship leader yang setiap hari Sabtu ada doa setelah latihan. Saya katakan yuk kita bangun lagi doa jemaat setiap Sabtu pagi. Setiap Sabtu pagi di tempat ini kita bangun lagi. Ya, doa bersama. Ya, di tempat ini setiap Sabtu pagi yang dimulai pukul 8.30 pagi hari. Saya undang saudara untuk hadir. Ya, kita percaya lewat kekuatan yang kita satukan akan ada kegerakan Allah yang luar biasa.
untuk menahan serangan musuh. Amin saudara. Bahkan kita pagari kekuatan jahat. Amin. Bukan kita yang dipagari, yang hari kita nggak berdaya apa-apa. Ya, jadi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa mulai Sabtu depan ini kita akan mulai ada doa jemaat yang dimulai pukul 8.30. Dan saya juga berharap semua worship leader, semua pemusik untuk bisa hadir jam 8.30 di tempat ini untuk ikut doa. Setelah itu bisa latihan. Jadi nggak perlu lagi ada doa setelah latihan. Dan saya komit kita doanya 1 jam. Tidak lebih normal. Tidak lebih dari 1 jam kita doa. Tidak lebih. Ya, jadi nggak ada lagi kesaksiannya panjang-panjang. Nggak ada lagi yang lain-lainnya. Jadi kita komit doa cuma 1 jam. Cukup 1 jam. Alkitab berkata, apakah engkau tidak bertahan berdoa 1 jam saja? Betul saudara? Ya, jadi sekali lagi 1 jam kita berdoa paling enggak ya. Oke, baik itu Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan saya berdoa biar kekuatan Tuhan terus hadir, terutama juga buat bapak-bapak di tempat ini ya. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata datangnya Yohanes Pembaptis dikatakan dia datang dengan kekuatan kuasa Tuhan dan roh Elia. Untuk apa saudara kedatangan Yohanes Pembaptis? Untuk meratakan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Dan satu lagi, yaitu untuk membawa hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Lucu ya, bukan hati ibu-ibu. Hati bapak. Hati bapak Bapak Ibu Saudara, bukan hati ibu-ibu lagi. Ya itu berarti penting loh hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya ya. Oke saudara, jadi siapapun anak kita tetap anak kita. Amin saudara. Ya, kalau mau dibilang kalau mau dimarahin tuh anak kata-kata yang kotor kayak yang nggak baik, yang nggak bener, berarti sumbernya nggak bener juga, ya kan? Ya, jadi sedang nyalain diri sendiri berarti ya. Ya, saya harus ngomong ini bapak-bapak ya supaya hari ini hidup kita berubah, amin. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik saudara, nah saya hari ini mau sampaikan kepada saudara, lihat dulu tema saya hari ini adalah fokus pada harapan Tuhan. Ya. Oke, nah Bapak Ibu, hari-hari ini adalah marak sekali orang dagang. Marak di mana-mana. Ya, kalau saudara pulang ke Indonesia, waduh jalan yang dulunya sepi sekarang semua hampir rata-rata dagang. Ya rame-rame tenda-tenda betul. Ya ramai tenda-tenda Bapak Ibu Saudara. Di mana-mana sekarang dagang. Bukan hanya yang secara fisikly mereka ada berdagang. Tapi juga mereka dagang lewat online. Betul saudara? Ya lewat telepon. Pokoknya lewat medsos. Ya lewat medsos, lewat Instagram, lewat Facebook. Apapun juga Bapak Ibu Saudara ya. Nah kadang-kala lewat perdagangannya begitu banyak ini. Kita kadang-kala gak niat beli jadi beli. Betul gak? Lihat-lihat siapa yang suka begitu? Sering lihat aja, mau juga nih. Padahal nggak perlu, betul saudara. Padahal nggak penting. Ya akhirnya kita beli. Ya kita beli artinya nggak apa-apa lah. Cuma segini nggak mahal kok. Ya. Tapi karena kita lihat, jadi kita beli. Ya atau kita beli, kadang-kadang kita beli. Kalau ada orang yang kelihatannya kita, aduh kesian banget sih ini orang nih jualan nggak laku-laku. Betul saudara. Saudara mau niat beli apa enggak sebenarnya? Enggak. Ya, jadi artinya saudara beli di online ya perlu nggak perlu. Saudara beli dengan orang-orang yang saudara lihat, aduh kasihan deh, saya bayar deh. Walaupun saudara nggak perlu. Betul? Nah ini yang terjadi di alam nyata hidup kita. Nah bagaimana di alam yang tidak nyata dalam hidup kita? Apa yang Tuhan kerjakan buat hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara? Ya, kita sering beli sesuatu yang tidak kita perlukan. Ya, tetapi Tuhan beli kita ada satu maksud. Oke, lihat dulu. Lihat dulu saudara. Ya, ini cara Tuhan membeli hidup kita. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa saudara? Tubuhmu. Waktu Tuhan membeli hidup kita, waktu Tuhan menebus hidup kita, ada satu maksud, ada satu tujuan, ada satu harapan dari Tuhan. Bukan seperti kita beli barang di online, perlu nggak perlu belilah. Atau kita beli karena kasihan pada orang, bukan.
Tujuan Tuhan membeli hidup kita adalah tentunya untuk supaya ada maksud Tuhan yang terjadi lewat hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk berlaku dalam hidup kita. Itu tujuannya. Makanya bayaran Tuhan seperti ini. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Wow. Kita dibeli bukan harga yang murah. Kalau saudara beli sesuatu yang mahal. Kira-kira gampang gak? Seperti kayak orang lagi nge-searching. Oh ada ini. Beli cuma $5. Oh ada ini beli cuma $2. Kira-kira kalau saudara beli rumah kayak gitu gak ya? Saudara beli mobil kayak gitu gak ya? Lihat, lucu nih. Beli aja. Kira-kira gitu gak? Tanpa pertimbangan. Kenapa? Mahal. Kalau kita beli sesuatu yang mahal, tentu ada harapan buat kita. Betul saudara? Saudara beli mobil yang bagus. Ya, supaya tahan lama, saudara nyaman, saudara gak capek pergi jauh. Ya, saudara bisa berkoneksi, voice comment lagi, gak perlu pencet-pencet lagi. Ya, call Marsudi. Wah, Esther tinggal ngomong gitu doang. Bukan Marsudi, call Hani. Langsung jadi, yes. Gak perlu pencet-pencet. Kenapa beli mahal? Kenapa? Karena ada tujuan, ada maksud. Ya, kenapa beli mahal? Karena ada sesuatu yang diharapkan. Nah begitu pun juga yang Tuhan lakukan. Ya, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan darah yang mahal. Something precious. Untuk apa? Menjadi miliknya Tuhan. Wow, luar biasa. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman akhir. Wow. Ini Tuhan udah punya rencana sebelum dunia dijadikan. Semua dalam gambar petanya Tuhan. Tapi baru terjadi kapan? Setelah zaman akhir. Kapan itu zaman akhir mulai terjadi? Ketika kedatangan Kristus. Alkitab berkata dalam kitab Ibrani. Setelah pada zaman-zaman dahulu Tuhan berbicara kepada nabi-nabinya. Tapi di zaman akhir ini Tuhan berbicara melalui anaknya. Yesus Tuhan. Jadi zaman akhir itu datang ketika Yesus datang. Sekarang bukan lagi zaman akhir. Sekarang adalah zaman akhir dari akhir zaman. Dan ini karena siapa? Karena Tuhan, karena kehidupan kita di akhir zaman ini loh. Tuhan ini memberikan bayaran yang seperti ini Bapak Ibu. Ya, dibanding dengan orang-orang yang pernah lahir. Dibanding orang yang pernah hidup. Di zaman sebelum Yesus datang. Sebelum Yesus mati. Ini gak terjadi. Wow. Tapi di zaman sejak Yesus datang dan mati sampai hari ini. Ini. Jadi Yesus punya rencana yang besar yang luar biasa. Tuhan punya rencana yang besar dan luar biasa bagi kita. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara. Karena penebusan itu. Maka Tuhan tentunya dengan harga yang mahal. Dengan bayaran yang mahal. Yang lebih daripada emas dan perak. Tentunya ada satu maksud. Ada satu tujuan. Ada satu harapan dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah bayar mahal gak mungkin dong, gak ada harapan. Saudara beli makanan aja $20 misalnya. Oh terima kasih dulu ya. Buat yang sudah berkorban. Tenaga, waktu, uang buat kemarin. Kita acara basar. Yeay bersyukur. Tuhan sertai kita. Amin saudara. Wow. Kemarin saya juga keliling-keliling beli-beli juga. Ya, ada yang mahal, ada yang murah makanan. Tapi kalau yang mahal lihat-lihat dulu gitu ya. Agak lama lihatnya. Kalau yang murah isi aja. Berapa $5? Oh, langsung. Tapi begitu lihat 25, 25. Makanya pinter juga di jembatan LIC ini. Nunggu on sale. Begitu udah on sale. Waduh kantong plastik keluar yang gede-gede. Nunggu on sale.
Ya, kenapa Bapak Ibu? Kita berani bayar mahal karena kita mau mutu yang baik, betul? Ada satu harapan, wah nanti dimakannya enak, nanti dimakannya kenyang, nanti dimakannya pokoknya bisa mengundang selera lagi. Kan seperti itu. Nah demikian juga tentunya Tuhan beri keselamatan bukan sekedar anugerah saja yang Tuhan berikan. Tidak. Tapi Tuhan berikan itu merupakan satu tanggung jawab. Jadi hidup yang kita jalani ini lewat penebusan darah Yesus ini ada satu tanggung jawab. Ada satu pengharapan yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Ada satu tujuan yang Tuhan juga mau terjadi dalam lewat hidup kita. Makanya dia bayar mahal. Dan Paulus sangat menyadari ini. Di dalam kitab Perjanjian Baru Paulus sangat menyadari hal ini. Dia tidak hanya berpikir tentang anugerah Tuhan yang datang dalam hidupnya. Tapi dia juga memotivasi dirinya. Bagaimana dia berjalan di dalam kehendak dan rencana dan tujuan Tuhan bagi dirinya. Nah saudara lihat lagi. Lihat. Nah Paulus katakan hidupnya ini dari fruitless kepada useful. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Berarti setelah dia bertobat dia menulis ini. Dan kasih karunia anugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Di dalam bahasa Inggris versionnya, the English versionnya. And his grace to me was not fruitless. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepadaku tidak membuat aku gak berbuah. Wow. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi hidup ini diterima oleh Paulus. Bukan cuma sekedar kasih karunia Tuhan. Keselamatan by the mercy of God. Karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan datang. Tapi dia merasa bahwa kasih karunia ini ada sesuatu maksud yang Tuhan bekerjakan dalam dirinya. Makanya saya tulis ini, hidup yang Tuhan berikan seharusnya menghasilkan karya buat Tuhan. Ini yang sebenarnya kita perlu sadari. Kenapa kita ditebus mahal oleh Tuhan? Kenapa Tuhan beri kita kehidupan yang mahal dalam hidup ini? Karena apa? Karena ada sesuatu yang harus terjadi lewat hidup kita. Kalau kita diberi mahal, tentunya ada sesuatu yang Tuhan mau tidak fruitless, tapi kita menjadi useful dalam hidup. Itu yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu. Ya, jadi artinya hidup ini bukan hanya sekedar mau cari kekayaan buat diri sendiri, mau cari kerjaan yang lebih baik buat diri sendiri, mau cari prestasi yang lebih baik buat diri sendiri. Bukan itu. Kita bukan lagi memandang hidup ini bagi diri sendiri, tapi sekarang bagaimana kita memandang hidup ini untuk sesuatu yang berguna bagi Tuhan. Percaya deh mas saya. Percaya deh mas saya. Tuhan itu kasihnya jauh lebih besar dari apapun hidup kita. Amin saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan nasihat Tuhan bilang apa? Jangan kamu jadi hamba Tuhan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada pada kamu. Betul saudara? Ya, sekali-kali aku tidak pernah melupakan dan meninggalkanmu. Betul saudara? Artinya Tuhan itu janji itu luar biasa. Jangan takut kita kelaparan. Jangan takut kita gak punya apa-apa. Jangan takut kita jadi miskin. Percayalah, lu hidup buat dirimu sendiri aja. Tuhan akan pelihara. Jadi sekarang ya hamba uang. Jadi kita sekarang bukan lagi berpikir buat diri kita sendiri. Tapi kita mulai berpikir sekarang bagaimana hidup kita menjadi useful bagi Tuhan. Kenapa demikian? Ini ada satu contoh nih Bapak Ibu Saudara. Yaitu hidup yang tidak menghasilkan apa-apa. Dari Tuhan ambil. Tuhan ambil. Hidup yang sudah Tuhan berikan. Hidup yang sudah Tuhan harapkan dalam hidup kita. Sesuatu yang Tuhan harapkan. Kita gak buat apa-apa. Tuhan ambil. Sedih loh kalau begitu loh. Lihat lagi. Kejatuhan Israel. Lihat kejatuhan Israel. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan apa saudara? Wah, menghasilkan buah kerajaan. Wow. Saudara bayangin. Seandainya nih, ketika itu orang yang terima Yesus. Gimana kita?
Gimana kita? Kita belum tentu mau bertobat loh. Kalau seandainya orang Israel tuh terima Yesus sebagai Tuhan loh. Dan Tuhan itu artinya pakai orang Israel loh. Kita wow, emang cuma Israel aja. Kita kan akan begitu saudara. Memandangnya manusia, memandangnya bangsa. Bukan memandangnya Tuhannya. Seandainya Israel bertobat waktu itu. Mungkin kira-kira begitu. Ya tapi Alkitab berkata bahwa bangsa ini ya yang sudah diberikan kasih karunia, yang dikatakan sebagai pangerannya Tuhan, yang dikatakan sebagai kekasihnya Tuhan, tapi tidak menghasilkan sesuatu buah di dalam kerajaan Allah. Bagaimana dengan hidup pribadi kita? Saya beritahu, kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan is a government of atau the kingdom. Kekristenan itu. Kenapa? Waktu Yesus lahir, dia lahir sebagai raja di atas segala raja. Berarti kerajaan. Itu berarti kita ini semua warga kerajaan. Dan Tuhan mau kita semua ini berbuah. Yang menghasilkan sesuatu. Bukan tidak melakukan sesuatu. Kenapa? Ketika kita mengalami pertobatan, kita hidup baru. Ada satu gelar loh yang Tuhan kasih loh. Tahu gak gelarnya apa? Tahu gak gelarnya apa? Setelah aku bertobat, engkau percaya Tuhan, engkau menerima Yesus. Ada gelar baru Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Ya. Oke, ini gelarnya nih. Oke, gelar yang Tuhan berikan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Israel menolak. Sekarang dari satu bangsa yang dipilih menjadi satu bangsa yang namanya bangsa yang dimiliki oleh kerajaan Allah. Itu kita di dalamnya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Wow. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kepada terangnya yang ajaib. Wow. Ini panggilan kita. Ini gelar yang Tuhan kasih dalam hidup setiap kita. Imamat yang rajani, menjadi imam, menjadi raja atas kerajaan Allah. Saudara tahu, kita ini hidup di dalam zaman kasih karunia, di mana Roh Kudus bekerja mempersiapkan kita apa? Menjadi imam-imam dan raja-raja yang akan memerintah di dalam kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun yang ada di bumi. Jadi saya beritahu saudara, surga kita itu bukan di sana. Surganya Tuhan, surga kita itu di bumi. Yes. Surganya kita tuh di bumi. Bukan di sana. Bukan. Jadi ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara. Panggilan kita adalah menjadi imamat yang rajani. Artinya menjadi imam-imam, menjadi raja-raja yang dipercaya, yang berkarya, yang harus memahami apa sih harapan Tuhan dalam hidup ini. Yang dituntut daripada saya. Amin saudara. Makanya saya tulis di bawah. Belajar memahami fokus hidup yang seharusnya. Belajar memahami fokus hidup yang seharusnya. Dari fokus kepada harapanku menjadi harapanmu. Amin saudara. Kalau cuma harapanku biasa-biasa, orang Kristen di mana-mana banyak. Banyak. Tapi bagaimana kita berjalan dalam fokus menjadi harapanmu. Wow, ini yang bicara. Amin saudara. Jadi jangan lagi kita di jalan hidup biasa-biasa. Jangan. Tapi belajar. Kita hidup above the crowd. Di atas rata-rata. Kita hidup lebih dari orang lain. Amin saudara. Ya, dengan cara bagaimana? Ini fokus hidupnya. Bukan hanya buat diri sendiri. Me, mine, and myself. Tidak. Tapi sekarang kepada yours. Amin saudara. Kepada Tuhan. Ini yang harus terjadi fokus hidup kita. Ya, sebab kalau sampai kita berjalan dalam hidup ini hanya terus fokus diri sendiri, fokus diri sendiri, saudara nggak ngerti ini. Saudara nggak memahami ini, engkau adalah imamat yang rajani. Betul, saudara nggak memahami ini. Makanya kita harus belajar, fokuskan hidup kita kemari sekarang. Tidak lagi kepada fokus hanya buat diri sendiri. Tapi sekarang mulai fokus buat bagaimana harapan Tuhan dalam hidup saya terjadi. Ya, Tuhan itu bayar kita tuh ada satu maksud loh. Apalagi kalau kita dulu hidup dari penyakitan, penyembahan berhala.
Hah? Hidup dalam kutuk, di bawah apa? Di bawah kekuatan setan, tekanan setan, ikatan setan, sampai kita bebas. Ada maksud Tuhan nggak? Aduh, ada maksud Tuhan. Jadi nggak sembarangan. Tuhan itu membayar hidup kita, membeli hidup kita. Tapi ada satu harapan yang Tuhan mau terjadi. Amin saudara. Ada harapan, ada sesuatu yang Tuhan mau terjadi lewat hidup setiap pribadi kita. Amin. Nggak peduli kita laki, perempuan, tua, muda. Nggak peduli. Nggak peduli kita berpendidikan tinggi, pendidikan ya S3 atau S3. SD, SMP, SMA. Nggak peduli. Yang penting kita berkarya. Amin saudara. Kita berkarya bagi Tuhan. Kita mulai sekarang, hidup saya ini bukan hanya harapanku saja, tapi harapanmu. Amin. Itu yang harus terjadi dalam hidup setiap kita. Oke, next. Lihat lagi. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti harapan bagi Tuhan. Harapan Tuhan bagi kita itu apa sih sebenarnya? Ya, paling tidak ada 3 nih. Harapan Tuhan nih Bapak Ibu Saudara ya. Yang harus kita kerjakan. Yang pertama, yaitu menjadi serupa Kristus. Itu yang pertama harapan Tuhan. Ya, dia mengubah hidup kita. Makanya disebutkan di sini sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kata penurut-penurut di dalam the Greek wordnya adalah mimetes yang artinya imitator. Yang artinya peniru. Peniru siapa? Peniru Kristus Bapaknya. Kita menjadi anak yang kekasih, peniru-peniru Bapa di surga. Ini yang Tuhan mau. Ya, apa yang terjadi selama 3,5 tahun dalam pekerjaan, dalam pelayanannya Kristus sebagai anak manusia. Itu loh contohnya. Itu loh yang harus kita imitate. Ya, kita harus imitate itu. Jangan Bill Gates yang diimitatein. Gue mau jadi Bill Gates. Gue mau jadi Warren Buffett. Ya, apalagi gue mau jadi George Soros. Jangan. Bukan itu yang diimitated Bapak Ibu Saudara. Bukan. Tapi Kristus yang diimitated. Amin. Allah yang diimitated. Ya kita menjadi penurut-penurut. Artinya menjadi peniru-peniru. Apa yang Kristus lakukan, saya lakukan. Apa yang Kristus katakan, saya katakan. Apa yang Kristus buat, saya buat. Itu peniru. Ya peniru. Ya, jadi sekali lagi ini penting. Jangan justru kita malah aneh. Ya. Orang yang sepertinya kayaknya berbicaranya seperti yang sangat kudus banget. Berbicaranya yang sangat kasih banget. Kita pikir, ih aneh ya, masa dibilang aneh. Justru malah yang gak begitu yang aneh. Ya justru yang gak begitu malah yang aneh. Bapak Ibu, kenapa? Ini Tuhan udah jelas ngomong begini. Nah di dalam Roma dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuh imitator. Kristus imitator. Kristus yang sulung dikatakan kita adalah banyak saudara. Orang-orang yang menjadi duplikat Kristus. Yes. Menjadi duplikat Kristus. Ya, kita nggak perlu yang namanya cari saya membentuk diri kita sendiri. Nggak perlu. Kenapa? Di dalam diri kita ada zat. Saya mau bilang zat. Supaya apa? Mempengaruhi hidup. Kristus Roh Kudus yang ada dalam diri kita lebih dari zat. Itu yang harusnya mempengaruhi hidupmu. Amin saudara. Itu ada di dalam darahmu. Itu ada di dalam nafasmu. Itu di dalam rohmu. Itu ada di dalam jiwamu. Itu yang harusnya nampak keluar. Itu yang harusnya termanifestasikan keluar. Itu yang harusnya mewarnai hidupmu. Memberikan corak hidupmu. Wow, itu yang harusnya terjadi Bapak Ibu. Nih, ya. Kita ini adalah gambarnya Tuhan yang ada dalam diri kita. Makanya menjadi duplikat Kristus artinya menghadirkan Kristus. Yang pertama, tujuan Tuhan menebus kita. Tujuan Tuhan bayar mahal dalam hidup kita. Tujuan Tuhan memberikan mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya untuk ini. Untuk ini. Ya, artinya ketika Tuhan mati di atas kayu salib, ada harapan enggak Tuhan di atas hidup kita? Ada.
Ada harapan. Ada sesuatu yang mau Tuhan mau dikerjakan dalam hidup kita. Ya, menjadi imitator. Ya, bukan cuma sekedar menjadi orang Kristen yang menikmati berkat, menikmati kemudahan dari Tuhan, menikmati kesehatan dari Tuhan, menikmati berkat yang berkelimpahan dari Tuhan, menikmati kasih karunia dari Tuhan. Bukan cuma itu. Itu mah standar. Hidup standar, saya beritahu saudara. Kita jangan hidup standar. Bapak Ibu, kita harus naik level. Amin saudara. Semakin ada masalah, semakin naik. Semakin ada masalah, semakin naik. Amin saudara. Wah, sama seperti siapa saudara? Burung Raja Wali. Makanya Raja Wali disebut apa saudara? Ya, dia disebut rajanya udara. Burung Raja Wali. Ya, tidak ada burung yang bisa mengalahkan dia. Dan hanya satu burung yang berani matokin dia. Kepalanya belakang nih. Burung gagak. Nggak ada burung lain yang berani. Cuma burung gagak yang hitam, saudara suka lihat kan? Nah, burung itu tuh yang suka berani matokin Raja Wali. Tapi saya beritahu saudara, Raja Wali nggak care, nggak peduli. Waktu Raja Wali terbang, dia ada di atasnya, patokin kepalanya Raja Wali. Apa yang Raja Wali lakuin? Semakin naik tinggi, semakin naik tinggi, semakin naik tinggi sampai satu ketinggian, si gagak nggak bisa narik nafas lagi. Jatuh. Raja Wali naik lagi terus. Wow, itu hidup kita harusnya, saudara. Sehingga kau menang dari masalah, engkau menang dari persoalan, engkau menang dari kekuatan-kekuatan dunia ini. Amin. Dengan cara naik terus tinggi. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Amin. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Nah, ini caranya Bapak Ibu Saudara ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat ini berbicara tentang berani berjalan melawan arus dunia dengan mengasihi dan beriman kepada Tuhan. Berani melawan arus. Ayat ini berkata, ya, yaitu artinya berani untuk masuk dalam persekutuan dalam penderitaan dengan Kristus. Diajak hidup yang kompromi dengan dunia. No, saya menolak. Diajak untuk hidup melakukan sesuatu yang di luar iman. No, saya menolak. Sekalipun mungkin gak punya teman. Sekali mungkin kita dimusuhin sama orang. Saya nonton satu video nih. Sorry ya, tentang Indonesia. Tentang Indonesia. Di video si Ahok nih. Gak apa-apa ada di video kok, saya berani ngomong. Videonya si Ahok. Waktu dia jadi gubernur. Saudara tahu? DPR. Waktu itu bilang. Supaya Ahok mau kerjasama dengan DPR. Untuk apa? Korupsi. Sekian triliun. Wow. 7-8 triliun. Ahok bilang, gua gak mau. Saya gak mau. Saya lebih baik mati gak makan apa-apa daripada saya lulusin korupsi dengan kamu. Saudara tahu, si Ahok dikatain apa? Macam-macam. Binatang-binatang yang, saudara tahu lah perkataan binatang. Ya semut, ya kecoa, laba-laba. Ya, tapi ini yang lebih ekstrim. Apa itu tadi ya gitu. Hanoman, RW, saksang. Tuh, tapi dia saya nggak mau. Saya beritahu saudara itu melawan arus. Melawan arus. Karena itu, makanya dia masuk penjara. Saya beritahu saudara, itu salah satu sebab. Ya. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Berani nggak melawan arus dengan situasi yang ada sekarang? Berani gak kita diperhadapkan dengan sesuatu iman atau kenyataan? Harus berani Bapak Ibu. Harus berani. Ini yang namanya persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, ini harus terjadi. Dan kalau ini terjadi, saya percaya ini adalah satu-satunya cara untuk apa? Membuat kita menjadi
memiliki gambar Kristus dalam hidup kita. Ya, kenapa? Karena daging ini seringkali lebih kuat daripada roh Tuhan dalam diri kita. Alkitab berkata, roh penurut, tapi apa saudara? Jadi kita bagaimana supaya roh kita yang penurut ini kita ikutin, kita lakukan, kita jalanin. Matiin daging. Enggak ada cara lain. Enggak ada cara lain. Memang ini cara satu-satunya Bapak Ibu. Cara ini satu-satunya. Ya. Dan kalau kita hidup sekarang ini memiliki roh Allah dalam diri kita. Karena Tuhan mau roh ini menjadi kuat dalam diri kita. Jangan lupa, sering saya katakan bahwa hidup kita ini bukan daging kita. Hidup kita ini adalah roh kita. Itu hidup kita yang sesungguhnya, bukan daging. Bukan. Saudara, kita ini dengan daging. Kita mau kelihatan look like nice. Betul saudara? Look like good, betul saudara? Ya, apapun mulai dari ujung rambut, ya, semir, terus apa lagi? Semir, cat. Terus apa lagi? Foam, terus apa lagi? Minyak rambut, ya, keriting-keriting, ya. Terus apa lagi yang udah keriting di bonding, ya, di highlight, macam-macam. Ini kan yang untuk apa? Look like nice, look like good, betul saudara? Supaya look nice, supaya look good. Betul saudara? Nah, bagaimana dengan di dalam kita? Ini kan yang sering kali lupa yang kita kerjakan. Harusnya orang melihat sesuatu dalam dirimu itu di dalam dulu. Karena apa itu? The real your life. Itu adalah hidup yang sungguh-sungguh di dalam kita. Bukan yang di luar ini semua nih. Apa ya? Ya kayak ini aja Casio. Tahu Casio? Casio orang. Ya, jadi semuanya cuma cuma tempelan gitu loh saudara. Ya, cuma tempelan, tapi yang hidup sebenarnya dalam diri kita itu yang di dalam, bukan yang di luar Bapak Ibu. Makanya kita harus keluar dari apa? Kekristenan yang rata. Saya ada istilah baru lagi. Kristenan yang rata. Keluar dari kekristenan yang rata. Apa itu rata? Rutinitas. Harus keluar kita dari sini. Ya, Alkitab berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Banyak orang Kristen jangan bercahaya hidupnya. Kristus ada di dalam dirinya, tapi cahayanya gak keluar. Banyak orang Kristen seperti ini. Itu dikatakan orang Kristen yang tidur. Orang Kristen yang rata. Cuma ya rajin si gereja. Rajin si berdoa. Ya, rajin sih kasih persembahan. Rajin sih untuk giat ini giat itu. Tapi itu dikatakan hidup yang rutinitas. Enggak sesuatu yang bangun. Enggak sesuatu yang terjadi seperti. Karena gini loh saudara. Yang Tuhan katakan adalah biarlah rohmu apa saudara? Itu. Menyala-nyala. Kalau saudara lihat kompor yang hanya kecil nyalanya, apinya rata begitu, saudara gak akan takut. Tapi begitu lihat kompor yang apinya, takut ya? Karena takut kebakar. Nah, roh Tuhan itu yang seharusnya terjadi dalam diri kita menyala-nyala. Ada kekuatan yang akan orang rasakan. Ada kekuatan yang Tuhan, yang orang lain akan tahu kehangatan Tuhan dalam dirimu. Ya, ada kekuatan yang memuncak dari hidupmu yang orang juga akhirnya lihat, wow, ada kemuliaan Allah dalam hidup orang itu. Nah, ini yang saya bilang hidup yang gak rutinitas. Ya, bukan Kristen yang rata. Ya, kalau cuma untuk jadi Kristen rata aja, percaya deh Tuhan pelihara hidup kamu. Amin saudara. Percaya deh Tuhan pelihara hidup kita. Tapi yang Tuhan mau adalah kita hidup itu tidak sekedar hanya rutinitas. Makanya saya katakan orang tidur, nih hidup yang rata-rata ini tidak tahu apa-apa. Orang tidur tidak mengerti apa-apa. Orang tidur tidak melakukan apa-apa. Kristen rata-rata yang pertama nih tidak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Dunia ini mau jadi bagaimana? Ya. Pemerintahan itu kayak apa? Kekuatan setan kayak apa? Kan nggak tahu apa-apa. Yang kedua, tidak mengerti apa-apa. Bukan cuma tidak tahu, tidak ngerti juga.
Gak ngerti kenapa ya kok jadi begini ya. Kenapa ya sekarang dunia begini. Kenapa ya. Yes. Dan yang lebih parah lagi tidak melakukan apa-apa. Ini Kristen yang rata. Flat. Urusannya apa? Me, mine, myself. Kristen yang rata. Itu Kristen yang rata. Kristen yang flat. Nggak bergairah. Kristen yang nggak menghasilkan sesuatu. Ya, makanya kita harus bangkit dari kehidupan Kristenan yang seperti ini. Tapi kita memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin saudara. Jangan lagi hidup sekedar standar yang kita lakukan. Tapi ada sesuatu yang datang muncul dari hidupmu. Amin saudara. Jangan pernah batasi Tuhan lewat hidupmu. Amin saudara. Jangan pernah berpikir aku gak berpendidikan. Aku gak ngerti ini. Aku orangnya kuper. Aku orang ini cuma taunya centong nasi. No. Tuhan bisa pakai hidupmu. Amin saudara. Siapa yang nuntun waktu Simpson mematikan satu kota orang Filistin? Siapa yang tuntun? Anak kecil. Wow. Anak kecil yang tuntun dia. Untuk dia minta berdiri di antara dua tiang. Satu kota orang itu sedang kumpul raja-raja mati. Anak kecil. Yang kita anggap mungkin gak ada apa-apanya. Gak bisa apa-apa. Tapi dia yang nuntun. Jangan pernah kecil hati Bapak Ibu. Untuk bisa melakukan hal yang besar. Amin. Oke, ini yang pertama. Oke, caranya yang pertama adalah kita harus menjadi serupa Kristus. Oke, sekarang yang kedua. Next, yang kedua. Ya, memancarkan garam dan terang Tuhan. Wow, memancarkan garam dan terang. Pertama, menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang memancarkan terang dan garam Kristus. Oke. Alkitab berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Hidup yang Tuhan berikan bagi kita adalah hidup yang memiliki terang. Jadi ingat, Roh Kudus itu adalah terang. Ya, Roh Kudus itu yang membuat dunia ini terrestore kembali. Ya, jangan lupa Bapak Ibu Saudara. Ya, kekuatan Roh itu membawa terang dalam hidup kita. Nah, selain membawa terang, juga memberi rasa. Garam, memberi rasa atau garam. Nah, saya jelaskan begini. Terang mengalahkan kegelapan. Light defeats darkness. Ya, kemudian garam membawa pengaruh yang baik, good influence dan good example. Ini dua ini penting. Di mana kita berada, ini harus terjadi. Nah, kenapa demikian? Kita orang Kristen bukan membangun diri untuk menjadi terang dan garam. Tidak. Ketika kau hidup diubahkan oleh Tuhan, kau sudah punya terang dan garam dalam dirimu. Amin saudara. Kayak sayuran. Saudara makan makanan itu. Kalau saudara bilang anyep nih. Kira-kira udah dikasih bumbu belum? Udah kasih bumbu belum? Hah? Gimana sih tukang masak belum? Itu lu namanya berbusa air bukan sayur. Bener gak saya? Kalau saudara masak sup gitu, orang bilang, adem ayam nih, adem ayam. Ya kira-kira udah dibumbuin belum? Udah dong. Kalau nggak lu rebus air bukan masak sayur. Ya. Tapi kurang garam ya betul saudara. Perlu diapain lagi? Tambah garam, pluk. Kurang, nggak boleh SMG nggak boleh, MSK nggak boleh. Royco ya. Masih ke Royco. Ya, jadi ada rasa. Demikian hidup kita. Sebenarnya ini terang sama garam udah ada. Masalahnya terang itu bersinar. Garam itu membeli rasa atau enggak. Itu yang jadi persoalan. Ya, jadi dalam diri kita ini udah ada terang dan garam. Makanya Tuhan katakan, aku mengutus kamu sebagai terang dan garam. Artinya waktu kita hidup udah bertobat, udah ada. Udah ada, jangan pernah bilang, ya saya mau belajar firman, saya mau belajar taat supaya saya menjadi terang dan garam. No, engkau sudah menjadi terang dan garam. Masalahnya memancar gak dari hidupmu. Keluar gak itu dari hidupmu. Ya, nah balik lagi,
ke ayat yang tadi. Kamu adalah terang dunia yang terletak di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Melainkan di atas apa saudara? Kaki dia, sehingga menerangi apa? Semua orang di mana? Di mana? Nah, kalau hidup kita one and other, kita nggak membawa terang, nggak membawa garam. Kok nggak bisa bawa itu keluar? Ini penting. Kita belajar dulu menjadi terang. Kita belajar dulu praktek menjadi terang dan garam buat rumah kita. Yes. Penting ini Bapak Ibu. Bagaimana saudara bisa bawa ini keluar kalau di rumahmu nggak terjadi? Alkitab jelas ngomong kok. Semua orang di dalam rumah. Bukan di lapangan sepak bola. Bukan dibilang di padang gurun. Bukan dibilang di tengah-tengah kota. Enggak. Ini yang terjadi dulu di dalam rumah. Ya. Nah, untuk apa? Yaitu untuk menjadi terang, mengalahkan kegelapan. Light defeat darkness. Mengalahkan kegelapan. Mengalahkan kegelapan. Ya. Biarin deh kita dibilang orang, kayaknya apa-apa setan-setan saya biarin. Apa-apa usir, keluar lu setan. Keluar lu setan. Kadang-kadang kita juga jadi begitu juga. Kenapa? Memang musuh kita setan. Jadi kita harus praktekin di rumah nih. Bapak Ibu. Ya. Kita usir dulu setan pokoknya. Kenapa? Semua perbuatan yang jelek, yang buruk bukan dari Tuhan, dari setan. Betul? Ya, setan mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri imanmu, mencuri damai sejahteramu, mencuri masa depanmu, mencuri berkatmu, itu setan. Ya, setan itu. Ya, nah kita harus bawa terang ini. Jadi kita harus belajar untuk apa? Terang dalam diri kita ini mengalahkan kegelapan. Ya, jadi kemana-mana apapun yang akan kita hadapi, saudara harus yakin ada terang Tuhan yang menyertaimu. Ada terang Tuhan sekalipun dunia gelap, sekalipun apa yang kau jalani gelap, ada terang Tuhan dalam dirimu. Wow, ini yang harus saudara percaya. Walaupun situasinya, keadaannya nggak baik, nggak menguntungkan atau apapun juga. Ya, betul, jujur Bapak Ibu. Tapi percayalah, terang Tuhan itu yang akan membawa engkau dalam keberhasilan. Terang Tuhan itu yang akan membawa engkau dalam kesuksesan. Terang Tuhan itu. Makanya kalahkan nih kegelapan dengan terang. Nah yang kedua, ya, garam membawa pengaruh yang baik. Good influence and good example. Ya, kita harus membawa influence yang baik. Ya, membawa pengaruh yang baik. Ya. Membawa sesuatu yang atmosfer yang baik di mana-mana. Jangan datang kemana-mana. Ini akan begini loh. Ini akan begitu. Ini akan begitu. Itu membawa influence yang buruk gitu. Kita belajar membawa influence yang baik dalam hidup ini. Walaupun kenyataannya baik. Tapi kita belajar membawa influence yang baik dalam segala hal. Termasuk juga good example. Ya, iya dong. Ya harus good example. Ya, kita harus menampilkan hidup yang menjadi example, contoh yang baik. Bagi siapa? Bagi banyak orang. Terutama terjadi di mana? Di dalam rumah kita. Kalau kita nggak good example, gimana kita mau contoh orang? Kita suruh anak bangun Pak, jangan siang-siang. Bangun jangan siang-siang. Oh jangan, kita juga bangun siang. Bahkan lebih siang dari anak kita. Ya. Waduh itu, tapi itu nggak berlaku buat Pak Peter tuh. Dia 3:30 bangun. Jadi anaknya harus lihat contoh yang begitu. Ya, jangan kita sendiri juga bawa baju di luar. Di sini sih nggak ada nih. Banyak di luar. Larang anak jangan ngerokok ya. Di depan anaknya. Lu larang anak lu nggak ngerokok. Tapi lu ngelepus. Anak kamu bukan ngerokok lagi, cerutu. Ya. Wow, ngeri loh saudara. Jangan coba-coba begitu. Saya beritahu. Ya, larang ibu-ibu, larang anak. Jangan pakai yang seksi ya. Jangan belah. Wah kayak sapi dibelah dipotong. Ya, tapi saudara pakai begitu. Gimana ya? Nggak bisa. Kita ini harus hadirkan sesuatu yang menjadi standarnya Tuhan. Karena apa? Kita harus sadari. Tuhan membayar kita dengan mahal. Tuhan melunasi hidup kita. Tuhan mau ada sesuatu yang Tuhan harapkan terjadi dalam hidup kita.
Sehingga harapan kita bukan harapan kita, tapi harapan kita adalah harapannya Tuhan. Itu yang harus terjadi Bapak Ibu. Ya ini harus terjadi nih dalam hidup kita. Jangan kita setuju dengan hal yang salah. Dengan suami kita, istri kita, anak-anak kita. Jangan setuju. Jangan. Ya, kita harus belajar. Yes, you're wrong. Ngomong gitu, gak apa-apa. Ya, anak saya tuh, waduh. Dia tahu saya pastor. Saya tahu saya pastor. Ya. Anak saya itu, waduh, ini korektor dalam hidup saya juga. Ya, anak saya korektor. Ya, apalagi istri saya bukan korektor lagi, the best car korektor. Ya. The best korektor. Ya, rambut aja belah jangan begini. Kurang. Wah, hebat. Loh, tapi gak jadi begini kalau gak ada best korektor Bapak Ibu. Iya. Jangan lu maunya lu sendiri. Jangan lupa, lu kawin lu udah jadi satu bukan dua. Jangan lupa itu. Ya, kamu udah jadi satu. Ya, udah jadi satu. Jadi kita gak bisa bilang, hidup gua sendiri. Gak bisa, lu udah jadi satu. Ya, karena apa? Orang bilang lu jelek, bini lu yang nanti yang nanti malu. Benar. Kalau orang juga bilang jelek, nanti suami kamu yang malu. Betul nggak? Iya kan? Iya, nggak bisa Bapak. Coba misalnya Pak Martin pakai kacamata bintang gitu. Kira-kira malu gak Bu Esther? Wah, rockstar dari mana ini? Untuk ya biasa. Coba pakai rockstar gitu. Warna-warni lagi. Atau datang ke gereja, mata ketutup satu. Gila bajak laut. Kira-kira bininya malu gak kira-kira? Malu. Suami lu bajak laut. Pirate. Bapak Ibu, ya ini penting nih. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita harus bawa influence. Good example Bapak Ibu Saudara ya. Jangan terus istri atau suami setuju dengan suami yang kayak begitu. Jangan dong. Sama istri yang begitu ya jangan setuju dong. Jangan dong. Ya harus jadi good example Bapak Ibu. Oke, jadi yang pertama gambar Kristus hadir dalam diri kita. Yang kedua kita harus memiliki terang dan garam dalam hidup. Yang terakhir sekarang. Yang terakhir. Yang ketiga adalah bekerja memberi buah. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja apa saudara? Nah, ini prinsip Paulus harus jadi prinsip hidup kita. Karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, artinya Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup, gambar Kristus ini harus nampak keluar. Kehidupan Kristus yang ada dalam diri kita harus menonjol keluar. Ya. Dan selama kita hidup berarti ada sesuatu yang dihasilkan lewat hidup kita. Yang tadi saya bilang tidak lagi menjadi Kristen yang rata. Yang cuma muter. Enggak, ada sesuatu harus begitu hidup ini. Bapak Ibu, ada sesuatu yang nyata terjadi. Ada sesuatu yang nyata, bentuk yang nampak. Dari kehadiran Kristus dalam diri kita. Buah hidup akan nampak lewat pembentukan karakter. Tanpa pembentukan karakter. Enggak menghasilkan ini. Enggak menghasilkan buah. Nah, jadi pembentukan karakter menghasilkan buah. Ketika karakter yang masih belum terbentuk. Maaf Bapak Ibu. Hidup kita rata. Flat. Kayak orang Kristen tidur. Karena apa? Nggak ada pembentukan karakter. Males. Ya, nggak mau tahu. Nggak peduli. Nggak helpful. Ya, karakter-karakter ini nih. Ya, yang nggak terbentuk. Ini nggak menghasilkan buah dalam hidup. Makanya setelah kita mengalami kelahiran kembali. Tuhan mau kita bertumbuh. Setelah bertumbuh Tuhan mau kita menghasilkan buah. Yang lebat. Dan buah itu satu buah tapi 9 rasa. Galatia 6 ayat 22. Betul saudara? Ya kasih, sukacita, damai sejahtera dan selanjutnya.
Ini satu buah tapi ada 9 rasa. 9 karakter. Buah itu adalah karakter kita. Jadi kalau bertahun-tahun kita jadi Kristen, karakter kita gak pernah berubah. Males, gak helpful, ya gak mau korban, ya gak suka senyum, gak mau diajar, gak mau nerima pengajaran orang, gak mau suka dinasehatin, sombong. Gak berbuah. Gak berbuah hidup itu. Gak berbuah. Minggu depan saya mulai bicara tentang itu. Ya, tentang buah. Dan saudara hanya bisa berbuah ketika karakter saudara berubah. Tanpa karakter yang berubah, saudara gak menghasilkan apa-apa dalam hidup. Percaya saya. Percaya saya. Makanya penting, hidup ini, buah ini sangat penting Bapak Ibu. Karunia roh, saudara bisa dapat gampang. Saudara rajin doa puasa. Saudara percaya firman, punya iman. Jepret. Kuasa Tuhan datang dalam hidupmu. Doamu powerful. Tumpang tanggung blok orang. Gampang. Karunia. Yes. Tapi buah. Ini gak gampang Bapak Ibu. Ya butuh waktu bertahun-tahun. Butuh waktu untuk kita matang belajar. Butuh waktu kita bertumbuh di dalam firman. Butuh kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sampai kedewasaan kita cukup menghasilkan buah. Amin saudara. Ya, dan ini yang Tuhan kehendaki. Ini Tuhan kehendaki. Ya, jadi kalau kita hidup tanpa menghasilkan buah, kita hidup rata-rata aja, semua orang juga bisa. Semua orang juga mau. Ya, cuma masalahnya dapat kesempatannya kapan. Itu aja. Rata, tapi menghasilkan buah, bekerja memberi buah, ini nggak usual, unusual. Makanya perlu pertumbuhan, perlu kedewasaan. Lewat kedewasaan dan pertumbuhan maka hadir pembentukan karakter hidup kita. Waktu karakter kita diperbaiki, engkau tanpa diperintah, engkau tanpa disuruh, engkau tanpa diocehin, engkau sudah berbuat. Amin saudara. Gak perlu dimaki-maki. Gak perlu. Berbuat. Amin saudara. Ya karena apa? Karakter yang sudah berubah. Jadi 3 hal nih hari ini saya sampaikan. Ya, untuk kita memahami akan harapannya Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama seperti Kristus. Oke, yang kedua menjadi terang dan garam di mana kita berada. Dan yang terakhir adalah bekerja menghasilkan buah. Amin saudara. Ya, saya berdoa biar hari ini kita akan menjadi orang Kristen yang tidak flat. Tidak jadi orang Kristen yang rata-rata. Tapi jadi orang Kristen yang luar biasa. Amin saudara. Mungkin kita bukan orang-orang yang punya kesempatan ada di mimbar ini. Tapi saya beritahu saudara. Terang dan garammu gak hanya dibatasi dengan mimbar ini. Amin saudara. Tempat pekerjaanmu, sekolahmu, komunitimu, di mana kau berada itu mimbarmu. Amin saudara. Engkau membuat terang dan garam. Sehingga ketika kehadiranmu nampak, terang itu membuat kekuatan setan kocar kacir. Amin. Ketika engkau nampak dimanapun juga, engkau memberikan warna, influence, dan good example kepada banyak orang. Amin saudara. Dan enggak perlu saudara belajar teologi banyak-banyak. Enggak perlu. Enggak perlu. Aku berteologi dulu. Ngerti teologi ini, teologi ini. Enggak perlu. Terjadi tolologi lagi. Ya. Jadi tolologi. Terlalu banyak teologi jadi tolol. Ya makanya banyak macam-macam sekarang pengajaran yang salah Bapak Ibu Saudara. Terlalu pokoknya lu jalan aja lah. Ya sesuai dengan yang lu tahu. Yang penting kamu hidup memenuhi harapannya Tuhan. Amin. Saudara mau memenuhi harapan Tuhan? Saudara mau memenuhi harapan Tuhan? Coba angkat tangan dulu sebelah sini. Mau memenuhi harapan Tuhan? Hah? Kasih tau kiri kanan. Lu harus memenuhi harapan Tuhan. Oke, sini. Ya, ayo kasih tahu kiri kanan kamu harus memenuhi harapan Tuhan ya. Oke, beri kemuliaan yang buat nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yuk kita masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan.